sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, makasih. Di sebuah semesta bernama Motherworld, Pak Bambang menarasikan bahwa ada sebuah kerajaan yang telah menguasai seluruh semesta. Namun, saat sebuah pemberontakan berdarah terjadi yang memusnahkan raja, ratu, serta seluruh garis keturunannya, planet-planet yang dulu mereka taklukkan perlahan menyusun pemberontakan atau yang disebut dengan Rebel Moon. Conquering everything of an assassin's blade to whisper of Di sebuah planet mirip bumi, kita akan diperkenalkan tokoh utama kita yang bernama Korra yang sedang mencari tanah subur untuk dicocok tanami. Tak lama kemudian muncullah temannya bernama Gunner yang mengajaknya pulang karena akan ada perayaan di desa untuk memperingati panen mereka yang selalu subur. These are my last rows and I'll Readjusted. Where was he asking? Move up! Sampailah mereka berdua pada sebuah perayaan panen raya yang di sana dipimpin oleh seorang bapak kepala desa yang amanah, perhatian pada warga, perhatian pada jalan berlubang, bantuan BLT, beras bulog, dan tanah PTSL yang dicintai oleh rakyatnya. Good it is. Oh, Dan, he was asking for you. Thrusting of hips as the head of this community is to sprout the food we eat. Ternyata Mbak Korra bukan berasal dari planet sini. Ia hidup serumah dengan seorang laki-laki bernama Hagen. Pak Hagen ini diketahui imannya sangat kuat sekali. Walaupun tidur berhadap-hadapan dengan Korra dan hanya tertutup oleh selambu saja, Pak Hagen tak pernah sekalipun menyentuh Mbak Korra yang cantik jelita ini. I know that he's amenable. It's just, The very idea of love. Saat sedang menanam gandum bersama sahabatnya, tiba-tiba muncullah kapal luar angkasa dari Motherworld. Korra pun kemudian langsung berlari dan mengabarkan hari ini kepada seluruh penduduk desa. Para warga yang tidak paham kemudian berdebat tentang kapal Motherworld yang datang ke tempat mereka. Gunner pun kemudian mengatakan bahwa ini bisa menjadi ladang profit bisnis besar karena mereka bisa menjual hasil panen mereka kepada Motherworld. Namun Korra kemudian menyela hal itu tidak akan pernah terjadi, malah hanya akan menjadikan mereka budak yang akan digunakan sebagai lahan tanam paksa atau kultur stealth. Over our land cannot be good. I don't care. we are their partners, not their adversaries. Subjugate to enslave. Dari dalam kapal luar angkasa tersebut muncullah seorang perwira bernama Admiral Atticus atau yang dipanggil Attic. Pak Kades kemudian menyambutnya dan mengajak Attic berkeliling untuk mengetahui kondisi desanya. I'm Admiral Atticus Noble. As their leader, much of that prosperity are empty, you know, where the responsibility. Feeling of like a father. Kepada Attic, Pak Kades berbohong bahwa desanya hanyalah desa yang tandus dan tidak bisa ditanami apa saja. Attic kemudian menawarkan peluang bisnis apabila desa ini bisa ditanami suatu saat nanti, ia akan memberikan hasil panen seharga 3 kali lipat dari yang pernah dibeli oleh orang dari planet manapun. Robots won't have to do this difficult work by... Your land looks so fertile. The scale of the planting. Gunner yang melihat potensi profit dan cuan besar dari keuntungan perdagangan ini kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah pengawas panen dan panen mereka kini sedang mengalami surplus atau kelebihan panen yang sangat besar yang bisa dijual kepada Attic. Our beloved, which, as you know, is the responsibility. Let's hold some in reserve, isn't it, Father? Mengetahui hal tersebut, Admiral Attic kemudian sangat marah. Beraninya seorang pakde Kades ini menyembunyikan hal dari Motherworld. Ia pun kemudian mengambil sebuah tongkat sakti dan kemudian mengeplak Pak Kades hingga terkapar dan tidak bernyawa lagi. Offer you some advice of just how those with power deal. Harvest. Untuk memantau planet ini, Attic kemudian meninggalkan beberapa tentaranya di sana, termasuk tentara berbadan kecil ini yang bernama Aris. Aris kemudian membuka sebuah kotak dan kemudian muncullah seonggok robot bernama C8 yang merupakan pasukan setia yang bertempur dengan raja-raja terdahulu. These supplies over to that building if you...
Si robot yang sedang mencuci muka kemudian didatangi oleh wanita lokal bernama Sam. Si robot kemudian mengatakan bahwa Sam ini mirip sekali dengan mendiang putri raja yang bernama Putri Isa. Ia kemudian sedikit menceritakan bahwa Putri Isa mempunyai sebuah keajaiban yang bisa menghidupkan makhluk apa saja yang sudah tidak bernyawa. On the day of her coronation, we lost some measure of Di sana, untuk pertama kalinya, si robot kemudian merasakan kehangatan seorang manusia. Di balai desa, Gunner kemudian dimarahi habis-habisan oleh masyarakat karena ulahnya yang berujung pada petaka. We make ourselves invaluable to them. Do we agree on work fine our side of the deal? They will. Kepada Hagen, Cora kemudian memutuskan untuk pergi karena dirasa wilayah ini sudah tidak aman lagi. What they did to Sindri. You in the wreckage of that ship. Can't. fight. Not only us, but If I give them hope, they fight and surely. Saat akan pergi, Cora kemudian mendengar Sam yang berteriak karena akan dihohohi rame-rame oleh para tentara di sana. Aris yang berusaha menolongnya kemudian disayur rame-rame, namun Cora datang dan inilah yang terjadi. I'm gonna die, you do a boast. Then you may. Seorang diri dengan membrutal Cora berhasil menghajar seluruh tentara yang ada di sana dan menyisakan komandan yang sedang menawan Sam. Kemudian datanglah sang robot yang karena ia sudah mengetahui kalau Sam adalah orang baik, inilah yang dilakukannya. Kill it. Kemudian Hagen memberikan senjata yang dulu ia temukan bersama pesawat saat Cora pertama kali tiba di planet ini, dan terungkaplah fakta bahwa Cora adalah pasukan elit dari Motherworld, seorang pimpinan pasukan yang telah memimpin berbagai penaklukan ke seluruh penjuru galaksi. You may need this. Last I heard, he was still out there. So Providence, you sold grain to. Kepada Gunner, Cora menceritakan masa lalunya saat Motherworld menginvasi planetnya. Ia kemudian ditemukan oleh seorang jenderal muda bernama Baris yang kemudian mengangkatnya sebagai anak angkat yang kemudian mendidiknya langsung di Netherworld hingga ia menjadi pimpinan pasukan khusus. Sebelum lanjut, Mbak Wati mau mengingatkan kepada teman-teman Santuiners buat jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Dan dukung terus channel ini supaya mendapatkan 10.000 subscriber. Terima kasih. Oke, lanjut. He took me often on me. I was one of them. I'm only telling you this so Sampailah mereka di sebuah kota pelabuhan bernama Veld. Masuklah mereka berdua ke sebuah bar yang berisi para pembunuh gratisan. Seorang monster LGTV di sana sempat menawar Gunner karena dikira budak, dan kemudian Cora pun langsung menghajarnya. How much? By morning. Mama! Setelah menghajar monster LGTV tersebut, kepada semua orang Cora kemudian mengatakan apakah ada yang mengetahui posisi jenderal bernama Titus. Kemudian sebiji monster yang berbicara lewat manusia mengatakan bahwa ia pernah melihat jenderal Titus berada di sebuah daerah yang bernama Pollux. I'm looking for information. Anyone here heard? I heard he was fighting. I'd be careful if I were you. Guess we need to find a ship to take us. Belum kapok, kemudian si monster LGTV kembali datang bersama beberapa pakde-pakdenya dan mereka pun langsung disambut dengan salam olahraga. Just turn.
Saat Korra hampir tertembak, muncullah seorang pemburu hadiah bernama Kay yang menyelamatkannya. Ia kemudian berkata kepada Korra akan sekalian membantunya juga untuk mencapai tempat yang bernama Pollux. Kepada Korra dan Gunner, Kay mengatakan sebelum mereka pergi ke Pollux, mereka terlebih dahulu akan mampir ke sebuah tempat bernama New Wodi. Trying to get to Pollux. Fight against the mother world. Di pesawat, Admiral Atik dikabari oleh anak buahnya bahwa ada orang yang kini melihat Korra sedang bergerak. We received her communiques and her brother. Sampailah mereka di New Wodi dan mereka bermaksud untuk merekrut seorang mas-mas bernama Tarak sebagai pejuangnya, namun ia tidak bisa bebas karena ia adalah seorang budak dari Pak Bos dan mempunyai banyak hutang. 100,000 dirhams. These people want to talk to you. What got that chain on your leg? Pak Bos yang melete ini kemudian menantang Tarak apabila ia bisa menjinakkan burung emprit yang ada di rumahnya, ia kemudian akan dibebaskan. Namun apabila gagal, sekalian Gunner dan juga Korra harus menjadi budak di sana juga. Out there, his debts are squarely in a shackle. That's it. Sambil komat kamit si Tarak baca mantra dan ia pun kemudian mendekati burung emprit tersebut. Namun saat burung itu enak-enak tenang, tiba-tiba burung itu mengamuk dan kemudian mengajak Tarak untuk terbang tinggi. Sempat beberapa kali dihantamkan ke tebing, namun semangat Tarak untuk bebas dari perbudakan duniawiya kemudian berhasil menghantarkannya sukses untuk mengendalikan hewan tersebut. Square with me. Saat mereka akan pergi, Pak Bos yang melete ini kemudian berniat untuk mencoba burung yang dikira sudah jinak, namun ia salah besar dan malah menjadi makanan burung emprit tersebut. Anyone else you know of along the way? Tim kemudian pergi ke sebuah planet tambang kobalt bernama Dagus dan dituntun oleh seorang bernama Nemesis. Namun sebelum Nemesis memutuskan untuk bergabung, ia kemudian mengatakan ia harus membunuh monster laba-laba di sana yang sedang menyandra seorang penduduk. My eggs and now my... Walaupun susah payah, Nemesis dengan gagah berani bertempur dan berhasil mengalahkan monster tersebut dan membebaskan warga di sana. Korra kemudian menceritakan karena tugas penaklukannya yang tidak pernah gagal ke seluruh penjuru semesta, ia kemudian diangkat menjadi pengawal pribadi Putri Isa dan sudah melihat banyak keajaiban yang di luar Nurul dan berharap ketika putri ini menjadi ratu kerak, maka ia akan menjadi ratu yang cinta damai. Had the power to give life. Yet the story still captured the princess. Might have. When she becomes queen, It will be the dawn of something better. Sampailah tim di planet petarung yang bernama Pollux. Kemudian mereka menemukan Jenderal Titus yang kini kondisinya sedang kacau balau pasca pemberontakannya yang gagal dulu. Let's clean him up and get him sober. Karena kegagalannya di masa lalu, sang jenderal kemudian merasa sangat bersalah akan kematian para anak buahnya. Namun Korra di sini kembali menyemangatinya. Kini saatnya membalas dan jangan pernah membiarkan anak buahmu yang telah gugur dulu mati sia-sia. Let me die in peace. General, Stop calling me that. time for pity! Di pesawat, seorang pemburu hadiah kemudian ditangkap dan dihadapkan kepada Admiral Atik. Setelah orang tersebut mengatakan lokasi Korra berada dan kawan-kawan, ia pun kemudian langsung dieksekusi metong. This was some time ago, but they were done. Dissect his brain and see if Tibalah tim di sebuah planet kediaman raja bernama Levitaka. Sang raja sangat menyambut hangat kedatangan mereka, kemudian menghubungkannya dengan pemberontak lain yang dipimpin oleh Devra dan juga saudaranya bernama Bloodek. Ini Bloodek atau Bloodek ya? Ya wis lah, sak-sae lah.
Devra sempat menolak tawaran Korra karena ia pesimis bisa menang melawan pasukan Motherward dengan senjata lengkapnya. Kemudian kakaknya Bloodback mengatakan bahwa ini adalah saatnya revolusi dan menggabungkan kekuatan seluruh pemberontak di semesta ini. Ship cannot be destroyed by a few. He's a simple farmer. Village is now threatened by Admiral. Allow another world. Kepada Korra, Kay mengatakan bahwa ia kini harus terlibat dalam sebuah pertempuran besar, padahal pada awalnya ia hanya ingin mengantarkan Korra saja. Namun karena terpikat kecantikannya, ia pun rela mengorbankan apa saja demi Korra dan juga mimpi revolusinya. Yes, ngono kula wong lanang nek ndelok wong wedok ayu. It's really your fault. You're willing to fight with us. Allow me. Well, I did not say that. I think you. Di sisi lain, Admiral Atik kemudian mendatangi planet Raja Levitaka. Ia pun kemudian mengatakan bahwa ini adalah sebuah pembangkangan karena membantu musuh-musuh Motherworld. Dan tanpa basa-basi, menggunakan pentungan yang sama, ia pun kemudian langsung mengeplak Raja Levitaka yang seketika meninggoy sekaligus menghancurkan planet-planetnya. Yes. Oh no, I understand. Gaze should fall upon us and be held. What access? This dog's my son. And what orders for the king? Kay kemudian mengajak tim untuk singgah sebentar dan menjual peti-peti di sebuah planet bernama Gandival. Korra sempat merasa curiga karena merasa ada yang tidak beres di tempat ini. They're all marked. All right. Dan ternyata, diam-diam Kay bekerja sama dengan Admiral Atik untuk mendapatkan profit keuntungan dan hadiah yang besar dari penangkapan pemberontak-pemberontak yang sudah dicari Motherward ke seluruh penjuru semesta. Dan Korra pun harus dibuat sangat kecewa karena cinta Kay yang sangat palsu dan hanya mementingkan uang saja. Unveiled. Tarek for. Kay kemudian mengatakan ada dua hal yang terpenting dalam hidup ini. Nomor 1, duit. Nomor 2, baru hohihe. Kalau tanpa dua-duanya, pilihan macam apa itu? Rugi dong. Then there was you, Elias. You know what that? Admiral Atik kemudian mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa Tarak adalah salah satu dari anak raja atau pangeran yang berhasil selamat dari pemberontakan yang terjadi di masa lalu. Feeble stand. His actions. Gunner kemudian dipaksa Kay untuk mengakhiri hidup Korra. Gunner yang diam-diam suka kepada Korra dan tidak ingin mengkhianati planetnya, dan pengorbanan yang sudah dilakukan kemudian inilah yang ia lakukan. Okay. Gunner kemudian membebaskan Korra yang juga membebaskan semua pejuang yang ada di sana, dan tak lama kemudian mereka pun melakukan salam olahraga. Bloodback yang mengetahui mereka kalah senjata kemudian mengorbankan dirinya untuk menyerang pilot pesawat dari Admiral Atik dan berhasil menjatuhkan pesawat tersebut. Namun sayangnya ia juga berhasil tertembak dan harus wafat di tempat. Pengorbanan Bloodback sangat tidak sia-sia karena pesawat tersebut berhasil hancur yang kemudian dimanfaatkan tim segera untuk melakukan perlawanan. Kemudian tibalah final battle yang brutal antara Korra dan juga salah satu mentornya dulu, yaitu sang Jenderal Atik.
Dengan brutal dan susah payah, Korra pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan kemudian melemparkan Jenderal Atik ke bawah. Di markas Motherwolf, kemudian para robot berusaha untuk menghidupkan Jenderal Atik yang ternyata juga seorang robot. Di dalam visualnya, ia kemudian melapor kepada Jenderal Belisarius akan Korra dan anak buahnya yang sudah melakukan perlawanan. Atik kemudian dihidupkan kembali dan diperintahkan oleh Belisarius untuk menghentikan Korra atau dirinya yang akan dieksekusi Metong. So she is within our grasp. Ma, do you hear me? So that Kemudian mereka semua berhasil sampai selamat dan kembali ke desa Veld. Terlihat di sana si robot sedang angon gandum. Never had a place to put to the word. Di sisi lain, Motherwolf berhasil menghidupkan kembali Atik yang akan memburu Korra kembali. Film pun tamat. Oke teman-teman semuanya, demikianlah alur cerita film dari Rebel Moon yang dirilis pada tahun 2023 ini. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan malas untuk angon gandum. Saya Ca Ipul mewakili seluruh kru Pantai Film yang beranggotakan 2 orang yang sangat jarang ketemu karena terpisah dimensi dan lautan, mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Pamit undur diri dan bye-bye. Ya, satu lagi film untuk menemani teman-teman semuanya beraktivitas, baik yang sambil rebahan, santuy, makan, atau sekadar untuk melepas penat karena seharian bekerja. Kalian mau request film apa lagi guys? Dan tulis dong di kolom komentar kalau kalian nyariin Mbak Wati juga. Soalnya ya itulah seperti yang sudah Cak Ipul ceritakan di video-video sebelumnya, kalau Mbak Ipul itu kalau Mbak Wati itu sambil kerja ya teman-teman. Jadi ya jarang ada waktu untuk ketemu gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman antusias ya bisalah diusahakan, nanti mungkin bisa Cak Ipul yang nulis skripnya, nanti Mbak Wati tinggal baca atau mungkin nonton film berdua gitulah ya, bisa diagendakan nanti ya teman-teman. So far terima kasih ya teman-teman untuk selalu setia pada channel Pantai Film ini, dan channel ini nggak akan sampai di titik ini ya teman-teman tanpa adanya para santuners sekalian. Oke, mantap. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi bersama saya Cak Ipul. Ciao.